Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sugeng sonten anak-anak dan seluruh wali santri SD Antawirya yang ada di rumah. Pripun pawartonipun? Rahayu. Alhamdulillah, semoga anak-anak ustadzah beserta seluruh bapak dan ibu wali santri yang ada di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ustadzah senang sekali pada sore hari ini ustadzah dapat menyapa kembali anak-anak di channel YouTube kesayangan kita. Masih ingat channel YouTube-nya apa anak-anak? SD Antawirya TV, karena keadaan kita yang masih melaksanakan pembelajaran daring dan pembelajaran dilaksanakan di rumah kalian masing-masing. Nah, ustadzah juga mau tanya sama anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Masih puasa ya sampai hari ini ya? Tahu tidak anak-anak sekarang puasa keberapa? Alhamdulillah, hari ini tepat pada tanggal 8 Mei 2021, hari di mana kita menjalankan ibadah puasa sudah 26 hari lamanya. Nah, mudah-mudahan anak-anak beserta bapak ibu wali santri selalu diberikan kesehatan dan kelancaran agar bisa menjalankan ibadah puasa tepat sampai 30 hari lamanya atau selesainya Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini Ustadzah Farida akan menyampaikan atau menyambung tema-tema yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ustadz dan Ustadzah yang lain. Semoga nanti yang Ustadzah sampaikan dan anak-anak dengarkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak tahu tidak ya kira-kira Ustadzah hari ini akan menyampaikan tema apa? Ada yang tahu? Anak-anak yang ada di rumah? Tema yang Ustadzah akan sampaikan itu adalah tentang adab belajar atau adab menuntut ilmu. Karena meskipun kita ada di bulan Ramadan dan kita berpuasa, kita itu harus tetap melaksanakan pembelajaran dari rumah. Dan alhamdulillah juga ya, Ustadzah lihat anak-anak di SD Antawirya ini, karena anak-anak itu anak hebat, maka anak-anak itu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, jadi meskipun anak-anak berpuasa, anak-anak itu tidak pernah malas dalam belajar. Betul tidak anak-anak? Betul ya perkataannya Ustadzah ya? Alhamdulillah kalau benar. Nah, perlu Ustadzah sampaikan anak-anak dan perlu anak-anak ketahui bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib loh bagi semua orang, terutama semua umat muslim. Nah, atau yang biasa disebut dengan fardu ain. Artinya apa Ustadzah? Kok bisa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim? Nah, artinya menuntut ilmu itu wajib dilaksanakan bagi semua umat Islam. Tidak ada perbedaan apapun, baik tua, muda, anak kecil, atau yang sudah tua, laki-laki, perempuan, kaya atau miskin. Kemudian apa? Yang kulitnya warna sawo matang atau coklat, atau yang kulitnya putih, itu semuanya wajib menuntut ilmu. Nah, gimana Ustadzah kalau ada yang tidak melaksanakan menuntut ilmu? Nah, karena tadi wajib, jadi bagi siapa yang meninggalkan maka akan berdosa. Anak-anak mau tidak ya mendapat dosa karena tidak menuntut ilmu? Tentunya anak-anak tidak mau.
Nah, seperti yang dijelaskan pada hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Begitu anak-anak. Dan ketika anak-anak menuntut ilmu, anak-anak itu juga harus tahu adab-adabnya agar nanti ilmu yang anak-anak dapatkan itu menjadi ilmu yang berkat dan barokah bagi kehidupan nantinya. Tapi sebelumnya apakah anak-anak tahu apa itu adab? Tadi kan Ustazah sudah menjelaskan panjang lebar, tapi sebelumnya anak-anak tahu atau tidak ya adab itu apa? Adab itu adalah aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Nah, kita sebagai orang Islam bisa mempelajari adab-adab itu dari kisah para nabi-nabi. Jadi adab itu sudah ada dari zaman dahulu, sejak para nabi itu masih ada orang-orang soleh dan para ulama. Jadi adab itu bisa dipelajari dari ketiga tadi. Nah, dan adab juga harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu. Tidak hanya adab belajar, tapi masih banyak adab yang lain. Nah, tapi di sini Ustazah akan menjelaskan satu persatu adab menuntut ilmu yang perlu anak-anak ketahui. Nah, Ustazah akan menjelaskan, nanti anak-anak silakan menyimak apa yang Ustazah sampaikan ya. Adab yang pertama, tahu tidak anak-anak adab yang pertama itu apa? Adab yang pertama itu adalah niat. Niatnya karena apa? Niat lillahi ta'ala. Artinya apa Ustazah niat lillahi ta'ala itu? Nah, niat lillahi ta'ala itu niat yang kita utamakan untuk Allah semata, bukan karena hal apapun selain itu. Ustazah beri contohnya ya. Nah, ketika anak-anak besok itu masuk sekolah, atau ketika anak-anak itu pembelajaran daring, anak-anak itu juga harus sudah niat ketika mau belajar. Niatnya gimana? Ya Allah, aku berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Mudahkanlah setiap pelajaran yang aku terima ya. Nah, bisa seperti itu. Niatnya bukan untuk bertemu dengan teman, bukan untuk bermain dengan teman, bukan karena takut dimarahin mama papanya ya biasanya ya. Atau ada yang itu niat membeli jajan yang enak-enak di sekolah. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Niatnya semata-mata harus karena Allah Ta'ala. Nah, niat itu bisa kita ucapkan dengan lisan ataupun kita suarakan dengan hati anak-anak. Kalau kita ucapkan dengan lisan, ada suaranya yang kita bicarakan dengan keras. Kalau dalam hati ya cukup di dalam hati saja, hanya kita yang tahu, seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan pada hadisnya apa? Innamal a'malu binniyah, yang artinya segala pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau niat anak-anak itu baik, maka insya Allah pekerjaan atau semua perbuatan itu akan menjadi baik. Nah, Ustazah lanjutkan. Untuk adab yang kedua, ada apa? Ada belajar kira-kira yang kedua. Ada selalu berdoa saat menuntut ilmu. Nah, seperti pada zaman dahulu, Nabi Muhammad itu selalu berdoa anak-anak ketika menuntut ilmu. Jadi anak-anak itu harus mencontoh sikapnya Nabi Muhammad itu. Adapun doa yang dilafalkan anak-anak sebelum dan sesudah belajar itu seperti yang kita baca sehari-hari dalam melaksanakan pembelajaran. Masih ingat tidak ya anak-anak ini ya doa sebelum belajar?
seperti yang dibaca ketika ada Google Meet, ketika anak-anak di sekolah dulu yang kelas 2 sampai kelas 6. Kalau yang kelas 1 kan belum pernah masuk untuk pembelajaran di kelas ya. Nah, kalau anak-anak yang lain masih ingat atau tidak ya doa sebelum belajar? Tentunya masih ya, karena kita baca sehari-hari ketika ada Google Meet pastinya. Nah, coba kita baca sama-sama ya anak-anak ya, sambil anak-anak ingat, anak-anak baca dari rumah dan Ustazah baca dari layar handphonenya anak-anak. Coba sebelum kita berdoa, kita harus menunjukkan sikap berdoa terlebih dahulu. Sikap doanya bagaimana? Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu doa belajarnya. Tentu anak-anak harus hafal dan harus ingat karena kita baca setiap hari. Nah, kalau sesudah belajar kita akhiri dengan membaca apa anak-anak? Jangan lupa sesudah belajar harus kita akhiri dengan membaca hamdalah agar ilmu yang kita dapatkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, itu adab yang kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Nah, sekarang Ustazah akan menyampaikan untuk adab yang ketiga. Adab yang ketiga itu apa? Adab yang ketiga itu adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, harus sungguh-sungguh ketika menuntut ilmu dan selalu semangat. Kita itu tidak boleh bermalas-malasan. Ada sebuah kata yang bunyinya begini: tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Jadi menuntut ilmu itu sama seperti apa? Kalian ketika lapar. Kalau kalian ketika lapar, kalian pasti pengen makan terus kan ya. Kalau kalian sudah kenyang, pasti kalian tidak ingin makan. Jadi menuntut ilmu itu kita harus seperti orang yang kelaparan agar kita kepengen terus untuk menambah ilmunya. Seperti itu. Nah, untuk adab yang nomor 4, apa adab yang nomor 4? Adab yang nomor 4 adalah jangan pernah sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita itu harus rendah hati. Nah, rendah hati itu apa sih Ustazah? Pasti anak-anak Ustazah yang kelas 1 sampai kelas 3 itu masih bertanya, apa itu rendah hati? Rendah hati itu anak-anak adalah sikap sederhana di mana kita itu tidak merasa sombong dan kita itu sadar akan kemampuan yang kita miliki. Jadi anak-anak itu tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Harus kita perbanyak lagi ilmunya, seperti itu. Nah, untuk adab yang nomor 5. Apa adab yang nomor 5? Menyimak guru saat menuntut ilmu. Wah, ini sesuai sekali dengan anak-anak ya ketika pembelajaran. Ada menyimak guru yang sedang memberikan ilmu, itu merupakan adab dalam menuntut ilmu. Nah, adab-adab anak-anak maksud Ustazah tidak boleh berbicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran. Jadi anak-anak itu harus fokus mendengarkan dan
menyimak ustadzah ketika ustadzah menyampaikan pelajaran. Nah, begitu anak-anak. Itu tadi ustadzah sudah menjelaskan ada 5 adab menuntut ilmu. Begitu ya. Karena anak-anak sekarang itu sudah tahu adab belajar, jadi ustadzah harap anak-anak itu harus menerapkan adab belajar itu ketika anak-anak sedang dalam pembelajaran. Usahakan tetap fokus dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tetap semangat menuntut ilmu di mana saja, tidak hanya di bangku sekolah, tidak hanya pembelajaran daring, tapi pembelajaran itu atau ilmu itu bisa kita dapatkan di mana saja dan kapan saja begitu. Tapi tidak hanya ilmu pelajaran yang harus kita punya, namun harus diiringi dengan menuntut ilmu agama sebagai bekal hidup kita di akhirat nanti. Sekian yang dapat ustadzah sampaikan anak-anak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat berpuasa anak-anak sholih dan sholihah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.